جنات عدن مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: وفي صحيح مسلم من حديث جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مسلم حرام وإن على الله عز وجل عهدا لمن شرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال. قيل: وما طينة الخبال؟ قال: عرق أهل النار. عرق أهل النار أو عصارة أهل النار. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور وخلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده والصلاة والسلام على نبينا الكريم المصطفى محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا ونسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. قال ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى في كتابه الداء والدواء: وفي صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu muskirin haram. Setiap hal yang memabukkan haram untuk dikonsumsi. Setiap hal yang muskir memabukkan haram untuk dikonsumsi. Wa inna 'ala Allahi 'ahdan liman syaribal muskira an yasqiyahu min tinatil khabal. Dan Allah Ta'ala menjanjikan untuk siapapun yang meminum al-muskir, meminum zat yang memabukkan. Berarti yang biasa yang memabukkan itu minuman, bukan makanan. Walaupun ya ada makanan yang memang memabukkan, ada, tapi umumnya minuman. Jadi Allah Ta'ala memberikan janji, perjanjian kepada orang yang syaribal muskir. Apa? Ad-yasqiyahu min tinatil khabal. Ya, menyiramnya dengan tinatil khabal. Menyiram pemabuk itu atau peminum khamar tersebut dengan tinatul khabal. Wa ma tinatul khabal? Apa itu tinatul khabal? Tinatul khabal adalah araqu ahlin nar atau usaratu ahlin nar. Araq yaitu keringatnya penduduk neraka, atau usarah yaitu perasan tubuh penghuni neraka. Jadi orang di neraka itu besar-besar, namun justru dengan besarnya dan tebalnya kulit itu ya makin sakit sebenarnya, makin gak enak. Antum coba aja bagian kulit yang berlemak di tubuh antum cubit, lebih sakit daripada bagian kulit yang tipis, ya enggak?
Ada nggak bagian kulit yang berlemak, lebih tebal lemak perut? Itu kalau dicubit lebih sakit itu dibandingkan sini tipis ya. Coba aja ya, sakit, lebih sakit. Nah, jadi semakin tebal itu apalagi kalau dibakar maka semakin sakit ya. Tapi tetap karena tebalnya dan keluarlah kemudian perasan-perasan atau minyak-minyak atau semisalnya kan, maka penghuni neraka ini baik keringatnya maupun perasan tubuhnya yang busuk itu akan disiramkan kepada para peminum khamar. Jadi hati-hati sih. Dan sekarang beberapa YouTuber sebagaimana Anda telah mengabarkan ke antum sebelumnya, beberapa YouTuber sengaja mempertontonkan minum khamar dan juga mempromosikan khamar tersebut. Ya, di antara contohnya misalnya Uus Kamu Kita itu. Pelawak yang lucu tidak, jelek iya. Iya. Ya rata-rata pelawak juga gitu ya. Lucu ya, lucu bagi umumnya orang lucu. Ya kita nggak apa-apa ngomongin kayak gini, nomor ghibah, karena orang-orang seperti itu dia sudah mempertontonkan bahkan mempromosikannya, maka justru merupakan keharusan dan fardu kifayah ada yang memperingatkan, minimal memperingatkan orang-orang supaya menjauhi hal seperti itu. Dan juga beberapa YouTuber lainnya, terutama YouTuber yang kafir kepada Allah Ta'ala di Indonesia, mereka sudah berani mempertontonkan minum khamr ya. Nah, yang seperti kalau tidak taubat maka terancam. Kalau misalnya orang kafir dia, maka khalas, kita tidak perlu lagi mengetahui mengorek kesudahannya nanti, karena pastinya di neraka. Adapun yang muslim terancam dan ancamannya sangat kuat. Apalagi kalau sampai mengajak orang untuk membelinya, maka ini lebih kuat lagi, dan dosa orang-orang yang membelinya gara-gara promosi dia itu akan kembali ke dia, maka siramannya nanti lebih buruk lagi kalau tidak bertaubat dan kalau tidak Allah ampuni. Dan ini termasuk dosa besar, sangat-sangat besar. Kemudian dikatakan berikutnya, fadhal. وفي المسند أيضا من حديث أبي ذر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون أطت السماء وحق لها أن تئط ما فيها موضع 4 أصابع إلا وعليه ملك ساجد لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ومتلذذتم بالنساء على الفرش ولخرجتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله عز وجل. قال أبو ذر والله لو وددت أحسن الله إليك والله لو وددت أني لو وددت لا متأكد أحسن الله إليك والله لو وددت أني شجرة تعضد. طيب أحسنت. قال وفي المسند. Ya, untuk nanti kalau misalnya kalau bilang qala rahimahullah atau qala rahimahullah, ya, doakan Ibnu Qayyim ya, karena bagaimanapun beliau ya memberikan dengan izin Allah memberikan ilmu buat kita di kitab-kitab ini. Qala rahimahullah wa fil musnad. Al-musnad yang maksud musnad Imam Ahmad rahimahullah. أيضا من حديث أبي ذر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أرى ما لا ترون. Sesungguhnya saya melihat hal yang tidak kalian lihat. Wa asma'u ma la tasma'un. Saya mendengar hal yang tidak kalian dengar. Ini berarti saya mengetahui diberi pengetahuan beberapa perkara gaib yang gaib nisbi. Ya. Gaib nisbi. Jadi keberadaan malaikat itu gaib nisbi. Umumnya manusia tidak bisa melihat. Ya. Tetapi ada beberapa makhluk Allah
di antara sama malaikat atau sebagian manusia, yaitu para nabi dan rasul, bisa melihat malaikat. Apakah jin bisa melihat malaikat? Allahu a'lam. Khilaf di antara ulama. Ya, tapi di masjid ini Anda pernah meruqyah seorang guru di suatu sekolah sunnah yang sering kesurupan di sekolahnya sampai kerepotan satu sekolah. Itu di sini baru Anda bacakan, kemudian dia mengatakan, jadi Anda bacain dia ayat ruqyah di hadapan guru-guru dan murid-murid sekolah tersebut. Anda nggak mau nyebut sekolahnya, tapi sekolah populer di Salafiyin. Itu kemudian setan yang ada di tubuh ikhwan ini, guru ini langsung bilang, aduh baru dibacain saya udah ngeliat para malaikat gitu. Nah, apakah dengan omongan tersebut antum kemudian bisa mengatakan bahwa saya jin bisa melihat malaikat? Nggak boleh. Bahkan besar posibilitasnya itu gangguan, itu tipuan dia supaya kita ujub. Belum tentu dia melihat malaikat, ya, supaya kita ujub. Karena kalau kita ujub, nilai ruqyah kita berkurang jauh, bahkan nggak ada nilai, ya. Jadi hati-hati dengan tipuan dari syaitan. Syaitan itu pura-puranya itu benar-benar Oscar banget, ya, luar biasa. Jadi jangan langsung percaya. Nah, wallahu alam kalau jin bisa apa enggak malaikat Allah lebih tahu. Tapi manusia pada umumnya enggak bisa. Dan malaikat ini termasuk alam gaib yang nisbi. Artinya bukan hanya Allah yang maha kuasa, hanya Allah yang maha kuasa dalam melihatnya, dan sebagian dari makhluk Allah kadang diberi penglihatan tentang ini, gitu. Seperti Rasulullah SAW. Tapi adapun manusia biasa selain Rasulullah SAW ketika mengklaim melihat malaikat dari wujud aslinya, maka jangan langsung percaya. Karena boleh jadi dan sangat mungkin itu adalah syaitan yang pura-pura jadi seperti malaikat dengan bentuk dimirip-miripkan mungkin. Wallahu a'lam. Jadi itu satu tentang para malaikat. Kemudian di antara hal yang gaib misalnya yaitu tentang suara-suara di kubur, ya. Nanti insyaallah ada hadisnya. Dan ini gaib apa? Gaib nisbi. Kenapa gaib nisbi? Karena sebagian makhluk Allah Ta'ala perdengarkan. Ya, jadi kita perlu mengetahui apa itu gaib mutlak dan apa itu gaib nisbi. Nah, gaib mutlak ini murni cuman Allah saja yang tahu, bahkan malaikat nggak tahu. Contoh kematian seseorang, contoh takdir esok hari, bahkan takdir kedepannya terus selamanya. Contoh hari kiamat tepatnya kapan, itu gaib mutlak, ya. Begitu juga dengan arsy dan lain-lain, dan banyak hal yang wallahu a'lam apa aja. Ada gaib nisbi, yaitu gaib yang sifatnya relatif. Sebagian makhluk Allah perlihatkan atau perdengarkan, sebagian makhluk tidak. Atau mayoritas makhluk tidak Allah perlihatkan, tapi beberapa makhluk Allah perlihatkan. Ada seperti itu. Itu namanya gaib nisbi, ya, gaib nisbi. Taib. Kemudian attatis sama'u wa haqqa laha an ta'id. Sebagian riwayat menyebutkan wa haqqa laha an ta'id. Langit mengeluarkan suara lirih dan memang berhaklah langit itu mengeluarkan suara semacam itu. Tapi antum dengar gak? Enggak. Gaib, ya. Jadi justru ikhwan, Allah Ta'ala menggaibkan banyak hal itu demi maslahat manusia. Sekiranya Allah buka semua hal gaib dan bisa dilihat didengar manusia, kita itu akan mati cepat. Iya, mati cepat. Dengar orang dikubur dan dia kafir, pingsan langsung kita, saking seremnya, ya. Jadi justru Allah Ta'ala membuat kita tidak tahu banyak hal itu demi kebaikan kita juga. Antum kalau misalnya mau tidur, antum tahu banyak bakteri di kasur antum nggak bakal bisa tidur, Allah, ya enggak? Ya. Antum tahu koreng, ya, punya koreng di kaki luka gitu, terus antum lihat bakteri banyak di situ, nggak bisa tidur antum, mikirin bakteri,
Padahal bakterinya aja nggak mikirin antum. Repot kan? Maka subhanallah, alhamdulillah, Allah Ta'ala menjadikan kita itu jahil akan banyak hal, justru untuk kebaikan kita juga. Gitu. Ya. Ada ikhwan yang tadi mau datang, ada yang di antara izin, ya. Ada nggak bisa datang karena istri anak tadi malam sepertiga malam terakhir panas dan seterusnya. Anak bilangnya qadarullah. Tapi kalau antum datang sebenarnya nggak masalah, datang aja. Insya Allah istri antum, insya Allah sehat nanti, insya Allah sembuh gitu. Ya anak nggak tahu sih apa kasusnya. Tapi kadang-kadang begini, ikhwan, kita ada aja rintangan buat nuntut ilmu, ada aja alasan, ada aja apa yang membatalkan dan seterusnya. Tapi kalau kita jalanin, selesai dah. Iya. Coba kalau misalnya kita pikirin virus corona, nggak usah datang lah virus corona. Kalau dipikirin terus, antum nggak bakal datang. Dan kita ini sampai kajian live streaming, live-nya itu sampai udah urutan 40 sekian. Bahkan dari sejak pertengahan 2020 mungkin udah ratusan, dari dulu udah ratusan. Tapi alhamdulillah Allah Ta'ala jaga. Makanya ini gaib, corona ini gaib bagi kita. Yang kena udah Allah takdirkan, yang tidak kena atau belum kena itu juga takdir Allah Ta'ala. Ya ikhtiar aja antum sebisa antum. Tapi kalau dipikirkan terus menerus, hal yang gaib ini capek Allah. Antum nggak bisa kemana-mana. Itu. Jadi ada benefit tersendiri. Allah Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang jahil akan banyak hal. Ya begitu. Segala puji bagi Allah Ta'ala. Ya, jadi jangan sampai kemudian kita banyak pikiran untuk hal-hal yang tidak pasti, ya, kemudian menguzurkan diri kita dari kebaikan. Ketika anak nikah misalnya, anak nikah hari Ahad ya, masalah hari Ahad, Sabtu tetap kajian, ya. Anak lahir hari Jumat, dua-duanya anak lahir hari Jumat, dua-duanya masya Allah hari Jumat. Ya, semoga suatu saat nanti wafatnya juga hari Jumat insyaallah. Anak lahir hari Jumat. Sabtu tetap kajian. Selalu gitu. Ada anak lahir, bahkan yang kedua ini seingat anak sampai hampir anak namakan anak-anak namanya Husnul Khatimah. Cuma ini nama yang agak pasaran ya. Karena anak apa? Karena anak-anak lahir beberapa waktu setelah anak khutbah di Masjid Husnul Khatimah. Udah diprediksi sama dokter nih lahir nanti insya Allah hari ini siang. Tapi nanti ada khutbah. Ya anak tinggalin dulu istri anak di rumah sakit. Anak khutbah Jumat di Husnul Khatimah di daerah Tanjung Barat. Hampir anak ini sama bunuzulnya tuh ya Husnul Khatimah. Tapi nggak jadilah. Ya janganlah. Nanti Husnul Khatimah panggilnya us lagi ya. Us lagi nanti. Kan gitu, uswatun hasanah, husnul khotimah kan ujungnya kok gitu loh. Nggak pelawak lagi. Alhamdulillah min dzalik. Nah, ya kalau misal dipikirin, ya nggak jadi khutbah. Ya, ala kulli hal begitu ya ikhwan. Ya, banyak hal di masa hadapan yang Allah Ta'ala gaibkan bagi kita. Alhamdulillah. Kalaupun itu terjadi, kita kena musibah, qaddarallahu ma syafa'ala. Alhamdulillah ala kulli hal. Enggak terlalu menyesal sebegitunya karena ini semua bagian dari takdir Allah. Taib. Ma fiha mawdi'u arba'i asabi'a illa wa 'alaihi malakun sajidun. Tidaklah di langit itu ada tempat space hanya sejarak 4 jari tok. Ini zahirnya 4 jari manusia biasa, berarti ya segitu tok. Kecuali ada malaikat yang sedang bersujud. Gaib gak bagi kita? Berarti kan ini as-sama ini ismun jami'un likulli ma yasmu 'alal ard gitu loh. Yaitu segala hal apapun yang mencakup hal-hal yang meninggi di atas bumi itu sama. Maka antum lihat ke atas itu ya kosong bagi antum. Ya, tapi Allah Subhanahu wa taala basir. Bikulli syai'in basir, melihat. Dan dikabarkan oleh Rasulullah SAW di setiap 4 space, 4 jarak, 4 jari tok itu udah ada malaikat yang sujud. Malaikat.
Seberapa lebar coba? Kalau antum bukan menerawang ya, bahkan dibuka mata batin antum, itu nggak bakal kelihatan, nggak bakal. Dan nggak ada sejarahnya ada orang dibuka mata batin, misalnya datang ke Lawang Sewu kemudian tolong buka mata batin saya. Ya dia mungkin bisa ngeliat jin-jin yang ada di Lawang Sewu itu. Tapi itu pun boleh setan, belum tentu benar itu. Nah kalau dia dongak ke langit ngeliat malaikat-malaikat, kira-kira dia bakal pingsan nggak? Ana yakin dia pingsan karena ngeri dan tak ajaib gitu loh. Orang tiap petak, tiap 4 jari itu selalu ada malaikat-malaikat sedang bersujud, dan itu sepenuh langit ya kan. Gimana? Tapi Allah gaibkan. Kalau Allah Ta'ala zahirkan pada kita semua manusia, kita akan tersibukkan dengan itu. Nggak ada kerja, nggak ada namanya kerja. Isi malaikat doang. Dan mungkin kita akan mengejek-ngejek malaikat gitu loh. Ya kan? Jadi alhamdulillah Allah gaibkan. Tapi ini wajib kita imani ini. Imani makna zahirnya. Kaifiyahnya Allah yang tahu. Ya. Lau ta'lamuna ma a'lamu la dhahiktum qalila wa la bakaitum katsira. Sekiranya kalian mengetahui hal yang aku ketahui, la dhahiktum qalila. Kalian akan tertawa sedikit, ketawanya sedikit. Wa la bakaitum katsira. Kalian akan nangis banyak. Rata-rata orang yang sedikit ketawa dan banyak menangis, rata-rata imma karena masalah fisik, imma karena masalah perasaan. Nah ini karena masalah apa? Seandainya kalian mengetahui hal yang aku ketahui, tawa kalian sedikit, nangis kalian banyak. Ini karena masalah rasa, iman, atau karena masalah apa? Fisik, sakit, rasa, iman. Iman. Ya. Itu kalau kalian mengetahui hal yang aku ketahui. Ilm di sini mencakup pendengaran, penglihatan, dan pengetahuan. Ya. Dan juga konsekuensi kalau kalian mengetahui yang Rasul ketahui seluruhnya. Wa ma taladztum bin nisa'i al furush. Kalian tidak akan merasa lezat terhadap istri-istri di atas kasur. Enggak bakal lezat lagi. Kenapa begitu ikhwan? Kenapa enggak merasa lezat lagi? Karena ya banyak pikiran. Orang kalau udah kadang-kadang bahkan kita kepikiran mati dan akhirat. Itu membuat hubungan seksual itu enggak doyan. Walaupun sementara enggak doyan karena mikirin wafat. Coba misalnya ada tetangga meninggal karena corona, kepikiran, sempat enggak jima? Enggak sempat, enggak kepikiran. Enggak enak. Iya. Hah? Nggak ngerti. Iya. Begitulah mereka. Tapi antum memang ngerti, Pak. Udah cucu deh. Iya, udah nggak enak lagi. Karena pikiran. Dan kalau kalian mengetahui apa yang aku ketahui, la kharajtum ila su'udati taj'aruna ila Allah. Maka kalian akan keluar ke su'udat, yaitu tempat-tempat tinggi. Ya, kalian memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saking takutnya gitu loh kalau kalian mengetahui apa yang Rasulullah SAW ketahui. Qala Abu Dzar berkata, wallahi lawadittu anni syajaratun tu'dad. Demi Allah saya berharap semoga itu saya hanyalah sebatang pohon yang ditebang. Ya, berharap seperti itu saking khawatirnya, ngerinya gitu loh. Ya, dengan gambaran ini. Ya, tapi Allah Ta'ala tidak memberikan kita ilmu secukup pemberian Allah Ta'ala terhadap Nabi SAW. Ilmu kita sangat sedikit. Ya, apa yang dilihat oleh Nabi SAW kemudian beliau deskripsikan dengan lisan beliau tetap tidak mencukupi pengetahuan kita secara sempurna, karena yang melihat itu lebih dapat poin dibandingkan yang hanya mendengar. Kita hanya mendengar. Rasulullah melihat
dan mendengar langsung. Baik, lanjut, fadhal. وقال رحمه الله وفي المسند أيضا من حديث حذيفة قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة فلما انتهينا إلى القبر قعد على شأفته فجعل يردد بصره فيه ثم قال يضغط المؤمن فيه ضغطة تزول منها حمائله ويملأ على الكافر نارا والحمائل عروق الأنثيين. قال رحمه الله ففي المسند أيضا من حديث حذيفة قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا الجنازة. Kami waktu itu bareng dengan Rasulullah dalam kepengurusan jenazah. Ya. Nah, ada sedikit tentang kepengurusan jenazah. Kalau di kampung-kampung ya, mengurusi jenazah, mentahlilkannya itu memang mempererat antara hubungan kita dengan sesama tetangga, dengan kerabat mayit ya betul. Tapi sejujurnya kalau Anda lihat untuk diri Anda terutama dan juga saudara-saudari kita kaum muslimin, kepengurusan mereka terhadap jenazah itu malah belum tentu mengingatkan mereka akan mati sehingga mereka menjadi lebih soleh. Hanya ada sisi musyarakah dan kebersamaan semata. Kalau kita lihat di masyarakat Indonesia masih begitu ya, ikhwan. I'tibar dan mengambil ibrah betul-betul sampai mendalam ke hati sehingga menjadi lebih giat beribadah dan menjadi lebih soleh, itu masih kurang di masyarakat kita. Karena masyarakat kita ini masih lebih kompak untuk seremonial, sesuatu yang sifatnya seremonial, zahir dan perayaan dan juga kedekatan, istiqnas. Tapi untuk ke Allahnya betul-betul i'tibarnya itu kurang. Buktinya ya yang bandel tetap bandel, yang enggak sholat tetap enggak sholat. Enggak sama aja. Iya. Bahkan ada ngelayat jenazah banyak nih orang. Mau diinin Ustadz Budi ya di Masjid Hijau. Kalau enggak ada, nggak tahu mana kalau nggak ada. Antum coba aja dulu ke sana, tanya Ustadz Budi. Ya. Dibawa bukan ini. Enggak. Ambil kistul ini. Sampai mana tadi ada, Pak? Tetangga. Ngambil ibrah, ya. Tapi kalau kita lihat di hadis-hadis ya, kenyataan masyarakat kita kan seperti itu ya, ambil ibrah kurang. Tapi kalau di hadis-hadis Rasulullah SAW bersama para sahabatnya mengurus jenazah, itu hadis-hadis yang kita dengar selalu ada ibrah yang Rasulullah berikan itu. Ya. Selalu ada ibrah yang Rasulullah berikan. Nah, ini harusnya kita ngambil pelajaran dari Rasulullah, dari sikap Rasulullah dan para sahabat gitu loh. Yang mana melihat jenazah, makin melihat jenazah itu makin membuat kita itu teringat mati kita next order untuk kita nih nanti. Kemudian kita berusaha semakin saleh, semakin khusyuk salatnya. Begitu harusnya. Bukan sebatas kita iringin jenazah. Maka kemudian falamma intahayna ila al-qabri qa'ada 'ala sya'fatih. Maka selesai penguburan, beliau sallallahu alaihi wasallam duduk di sisi kuburan tersebut. Ini menunjukkan bolehnya seseorang duduk di sisi kuburan. Faja'ala yuraddidu basarahu fi. Dan beliau bolak-balik matanya, yaitu melihat berulang-ulang ke dalam kubur tersebut atau di kubur tersebut. Atau bisa dikatakan imma di sini kuburannya belum ditumbuk, ditutup, masih galian dan di dalamnya ada mayit, ya. Imma sudah ditutup. Wallahu a'lam. Ana belum baca riwayat lainnya untuk hadis yang sama.
Tapi kalau kalian mau ditumpuk atau enggak, kalau Rasulullah diberi penglihatan oleh Allah Ta'ala, yaitu hak Rasulullah SAW yang kita tidak diberi. Thumma qal, nah Ibrahim sini khon. Kemudian dikatakan, kemudian beliau berkata, yudghatul mu'minu fihi daghtatan tazulu minha hamailuh wa yumla'u 'alal kafiri nara. Orang beriman ditekan di dalam kuburnya dengan suatu tekanan yang akan meremukkan kedua biji pelirnya. Itu orang beriman. Masa depan kita ikhwan, dan insyaallah mudah-mudahan kita beriman. Wa yumla'u 'alal kafiri nara. Adapun orang yang kafir akan dipenuhi dengan neraka, dengan api, bukan jahanam, bukan api, dengan penuhi. Baik. Bagaimana memahami hadis ini, ikhwan? Ini memahaminya, apakah ini kabar beliau tentang alam dunia untuk kuburan atau alam barzakh untuk kuburan? Barzakh atau dunia? Barzakh. Kenapa kita alihkan penafsiran ke alam barzakh? Pertama, memang Rasulullah SAW menceritakan tentang alam kubur. Ya, alam kubur zahirnya kita alihkan ke alam barzakh, bukan ke alam dunia, udah beda. Itu pertama. Kedua, alasan kedua, karena kalau kita katakan ini alam dunia, maka kalau kita membuka kubur orang kafir terus nggak ada api, nggak ada bakaran, nggak ada apa, maka orang-orang akan mendustakan hadis ini, ya enggak? Iya, gitu kan? Nah, konsekuensinya ketika kita katakan ini bukan alam dunia, maka ketika fisik manusia, jasad manusia secara zahir duniawi, jasad tuh dibuka nanti, kemudian setelah dikuburnya, kemudian mohon maaf yang dia beriman dan mohon maaf biji pelirnya masih normal, mungkin nggak? Ya mungkin aja. Tapi itu penampakan duniawi. Berarti masalah ini yudghatul mu'minu fihi daghtatan tazulu minha hamailu, ini gaib enggak? Gaib dan tidak akan dizahirkan untuk manusia di alam dunia ini. Gitu ya. Dan yumla'u 'alal kafirin nara, itu juga gaib di alam barzakh, dan juga kita cukup imani tanpa perlu ada pembuktian lagi. Orang yang perlu pembuktian berarti dia kurang imannya. Khalas. Dia tentang azab kubur, nikmat kubur, kemudian memberi recorder, taruh di kuburan, di dekat mayit, ntar 3 hari dibawa. Untuk apa? Membuktikan. Antum nggak perlu. Apa antum imannya kurang sehingga perlu pembuktian? Karena ini alamnya beda, khalas. Atau harus dizoomkan di alam barzakh dulu, harus masukin ke alam barzakh dulu, itu nggak mungkin di alam barzakh ada zoom kayak gini kemudian direkam recorder MP3 diedit dulu dikasih efek, nggak mungkin, ya kan, nggak mungkin. Oke, ini jadi apa? Ini jadi alam barzakh, bukan alam dunia. Nah, ini menjawabnya nanti kalau ada syubhat dari orang. Lihat, ini hadis-hadis seperti ini hanyalah ancaman, ini enggak terjadi sebenarnya. Enggak, kita bilang ini terjadi di alam barzakh. Antum aja enggak tahu. Kita ini masih di alam dunia. Kalau antum mau merasakan seperti ini, mati dulu. Insyaallah antum akan membuktikan sendiri, ya. Tapi ikhwan, apakah kemudian orang mukmin yang mohon maaf tazulu minha hamailuh ini, Anda enggak ngomongin terjemahannya dah. Itu merasa tersiksa dengan itu? Nah, kita lihat nanti ya hadis berikutnya. Fadhal. Wa qala rahimahullah wa fil musnad aidan min hadits Jabir qala. Itu mau bilang wa bihi qala boleh, tapi tambahin rahimahullah. Ya, lanjut. Kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila Sa'ad bin Mu'adz hina tufiya. Falamma shalla alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa wudi'a fi qabrihi wa suwiya alaihi sabbaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasabbahna tawila thumma kabbara fakabbarna tawila faqil ya Rasulullah
لما سبحت ثم كبرت فقال لقد تضايق على هذا العبد الصالح قبره حتى فرج الله عنه. Ahsant. Dari Musnad Imam Ahmad juga. Dari hadis Jabir radhiyallahu anhu, qala kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila Sa'ad bin Mu'adz hina tuwfiya. Dari Sa'ad bin Mu'adz ya, salah satu sahabat yang terunggul ya, masyaallah. Falamma shalla alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa wudi'a fi qabri. Ketika Rasulullah SAW salat padanya terhadapnya dan meletakkan dia telah diletakkan di kuburnya, wasuwiya alaih, berarti kuburnya sudah diratakan. Taswiyatul qabr itu bukan berarti yaitu kuburan tersebut rata dengan seluruh tanah, maksudnya tanpa ada gundukan. Enggak. Taswiyatul qabr itu maksudnya ya kuburan tersebut digunduk ya, tapi al-aktsar paling tinggi itu 1 shibr, 1 jengkal, satu shibr ya. Enggak, lebih tinggi dari itu makruh atau bisa menjadi haram. Kalau maksudnya israf haram ya, tapi kalau maksudnya karena maslahat diperbolehkan oleh sebagian ulama lebih tinggi sedikit ya. Tapi itu gundukan tanah toh, tanpa ada semen, batu tambahan enggak. Batu cuma cukup 1 batu yang menunjukkan ini kuburan, plek gitu, dan tanpa nama kelas. Ya sunnah seperti itu ya bang. Kalau di kita kan sampai tanggal lahir, TTL, TTW, TTL tempat tanggal lahir, tempat tanggal wafat, ya kan? Jakarta 17 April 1900 misalnya. TTW ya. Bukan OTW ya. Apa gitu ya. Enggak perlu kayak gitu. Apalah artinya masa kehidupan di dunia itu, apalah artinya terus. Malah kadang-kadang membuat orang terselipkan pada mereka khurafat kadang-kadang. Oh ini udah lama nih kuburannya, ya kan? Dari tahun 60 nih, nah, tulis gitu. Karena gatal sekali ininya ya. Masya Allah. Karena nahan nangis dari tadi bukan karena ini, bukan karena imannya ketinggian, bukan. Karena hidung anak gatal. Antum melihat anak berair matanya bukan karena ada khusyuk, bukan. Nahan apa ya? Pengen bersin tapi lagi live, anak nggak enak mau bersin. Ya begitu lah kuliah. Ya, mungkin ini ujian buat anak. Ini pas mau kajian kayak gini, Ikhwan. Pas mau kajian ini. Tadi nggak ada masalah. Tadi malam normal kan? Hah? Kalau manusia sih 2 doang. Gak tahu kalau malaikat majin diserahkan ke Allah dah kalau itu. Ala kulli hal. Enggak, ini anak bukan apa-apa, cuman ini doang apa? Mungkin apa? Alergi atau apa enggak tahu. Ya, mudah-mudahan ini pengampunan buat anda insyaallah. Dosa diampuni. Anda sehat banget masyaallah. Alhamdulillah. Tapi lanjut ya. Saya mana tadi ikhwan? Masalah tinggi kuburan. Jadi wasumi alaihi, ketemu enggak? Ketemu? Ayo jazakallahu khair. Wasumi alaihi ya. Yaitu taswih kuburnya. Ada yang punya tisu enggak? Tisu. Tisu, tapi bukan tisu pribadi ya, jangan. Kalau bekas bersin antum jangan bekas bersin antum ya. Hah? Belum, coba diituin dulu deh. Coba ya, ini estafet. Satu aja. Waktu itu kan ada yang apa ide, tolong itu Ustaz lagi ingusan
sediain ke apa tisu gitu kan. Ada waktu itu ada ya. Ana bilang, ini kajian bukan kajian kayak kajian undangan itu ada panitia yang enggak, ini panitianya gaib di sini enggak ada panitia. Ini kajian bentukan cuman Sekian tisu jangan gosok. Enggak. Ana enggak mau lah. Enggak mau dibiarin aja kayak gini apa adanya. Dulu para kiai, para ustadz dulu nggak ada desain kayak gitu-gitu. Udah, Anda pengen kajian ini kajian biasa aja, nggak usah ada seperti itu. Ya itu bagus, cuman Anda nggak mau. Dulu para ustadz-ustadz kita nggak pakai tisu, nggak desain air minum, buah-buah nggak. serbet aja ya. Serbet pun enggak. Dulu ustadz itu kiai-kiai kampung ya. Anda pernah lihat kajian-kajian di kampung itu, di desa gitu. Kiai ngajar pagi-pagi gitu di surau apa langgar apa macam itu. Berapa muridnya ya kawan? 2 orang santri belajar kitab Kifayatul Akhir, dan itu beliau telah mengajar belasan tahun. Ya, tapi ya aswaja memang akidahnya ya Allah alam. Cuman bukan dari situnya lah, dia muslim ya, taat pada Allah dan Rasulnya insyaallah, dan dia ikhlas, dan itu yang masuk di kampung, dan nggak mikir ada live streaming nggak, berapa yang nonton, nggak mikir gitu. Terus nanti marah sama timnya, antum gimana sih, teksnya nggak ada, nggak kayak gitu. Hah? Biasa. Oh pakai listrik, ada listrik, nggak separah itu pak. Emang ada zaman antum muda, anak kan udah milenium mana. Kalau zaman sampean ya iya mungkin Petromak makanya. Hah? Atau lilin top malah? Enggak ada lilin. Lanjutlah ya. Jadi taswiyatul qabr seperti itu ya ikhwan. Kemudian sabbahan, ya syukran ikin nih. Alhamdulillah udah mulai lebih enak nih. Sabbaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasabbahna tawila. Rasulullah SAW bertasbih. Kemudian fasabbahna tawila, kami pun bertasbih lama. Inilah sahabatnya. Melihat Nabi SAW bertasbih, para sahabat ngikutin. Gitu loh. Itu kalau ngeliat tasbih Rasulullah melakukan sesuatu langsung diikutin, itu para sahabat. Kalau kita melihat ustadz atau kiai atau guru atau siapapun orang yang kita panutin melakukan sesuatu, jangan langsung kita ikutin sebelum kita yakin itu benar. Itu bedanya. Ya. Tsumma kabbara fakabbarna tawila. Kemudian kami bertakbir, dan kami pun Rasulullah bertakbir dan kami pun bertakbir dengan lamanya. Faqil, ada yang berkata kemudian, ya Rasulullah, lima sabbahta tsumma kabbarta. Ya Rasulullah, kenapa engkau bertasbih kemudian bertakbir? Ada apa ya? Maka kata Rasulullah SAW, laqad tadayyaqa ala hadzal 'abdi salihi qabruhu hatta farrajallahu anhu. Allah Subhanahu wa taala di sini kuburan tersebut telah menghimpit hamba yang soleh ini. Kuburan tersebut telah menghimpit hamba yang soleh ini. Hatta farrajallahu anhu, hingga Allah taala akhirnya melapangkan kuburnya ini. Apa illat dilapangkan kubur? Apa illatnya? Soleh, kesolehan. Ya. Nah, kesolehan itu di apa letaknya? Di amalan. Dan amalan itu asasnya apa? Asasnya iman dan ittiba. Gitu ya, kawan. Jadi masa depan kita dikubur masa depan kita. Masa depan kita dikubur, ya kawan. Orang-orang tuh banyak nanya masa depan. Wah, jadi apa nanti? Dokter, jadi ini, jadi itu, Masya Allah. Tapi gimana kita memikirkan masa depan kita tuh selamat dikubur dan selamat di akhirat? Itu dia. Iya, di dunia berprestasi, Masya Allah, bagus. Tapi coba kita lihat para salaf kita, ikhwan. Mereka itu orang-orang yang paling takut dengan Allah, paling zuhud, tapi dengan keadaan seperti itu mereka orang yang paling hebat dalam urusan dunia mereka. Iya beneran. Sekarang lihat Saudi Arabia. Ya insya Allah ya umumnya aja ya. Lebih baiklah daripada orang Indonesia. Umumnya Allah alam ya. Banyak ulamanya, banyak masyaihnya, hufaznya banyak. Pengikut sunnahnya lebih banyak, Masya Allah.
Tapi mereka dalam banyak urusan dunia mereka unggul, kecuali sepak bola kalah terus mungkin mereka. Tapi dalam urusan dunia seperti minyak karena unggulan mereka. Seperti servis para visitor itu mereka unggul. Penangkalan corona mereka unggul. Luar biasa. Urusan dunia itu. Ya. Jadi jangan kalau kita melihat beberapa orang kaum muslimin ini sekarang mereka soleh tapi nggak unggul dalam urusan dunia, itu karena memang mereka nggak mau unggul dalam urusan dunia. Coba kalau antum soleh, bener kerjanya, antum unggul insya Allah dalam urusan dunia, yakin ada. Orang-orang Cina kalah. Ini Cina karena mereka betul-betul getol untuk dunianya, mereka meninggalkan agama mereka. Nah kita jangan tinggalkan agama, jadikan agama pondasi awal dan akhir. Dunia ini sekedar lewat dan Allah yang akan menolong antum, insya Allah. Begitu. Jadi salaf kita coba di antara sahabat Nabi, mereka tuh orang paling zuhud loh, paling takut pada Allah. Malamnya nangis, siangnya puasa. Tapi mereka itu berhasil untuk membuka lahan-lahan dakwah di Persia, di Romawi, di Afrika, di Asia bagian tertentu. Padahal mereka itu orang-orang yang paling soleh. Ya. Lah kita setengah-setengah, soleh enggak, berprestasi ya wallahu alam. Nah kan gitu. Iya, karena kita ini kurang maksimal totalitas, atau bahasa syar'inya itu itqan namanya, itqan. Itqan itu totalitas full dalam melakukan sesuatu, itqan sampai tuntas setelah itu itqan. Kadang kita lebih sering nanggung-nanggung gitu. Ya. Begitu. Jadi hamba yang soleh itu enggak melazimkan enggak punya dunia gitu, enggak melazimkan gitu ya kawan. Hamba yang soleh dia justru harusnya mapan, dalam artian dia menunaikan amanah sesuai dengan yang Allah Ta'ala perintahkan. Di antara misalnya menunaikan amanah mitsaqan ghalidha dengan di istrinya, yaitu pernikahan. Dia mencari nafkah, cukup mencari nafkah, bahkan lebih dari yang seharusnya misalnya, itu bagus. Ya. Kalau misalnya Allah takdirkan dia miskin, dia bersabar dan tetap mendidik anak istrinya. Tapi insya Allah orang yang bertakwa, yang saleh, itu insya Allah dia akan Allah jamin rezeki dunianya. Allah jamin insya Allah Ta'ala, kalau dia percaya sama Allah Ta'ala. Ya begitu ya kawan. Dan antum bisa melihat asatidzah kita. Antum tidak akan melihat ustaz-ustaz kita, ustaz sunnah yang kereknya itu sampai kebanggaan, enggak. Kalaupun ada, antum enggak tahu. Kenapa? Karena mereka enggak cerita sama antum. Mungkin enggak ada ustaz yang kere banget. Ada, cuman tahu siapa antum? Antum enggak tahu. Antum enggak tahu. Karena asatidzah sunnah enggak mau menceritakan kemiskinannya. Karena menceritakan kemiskinan kepada manusia itu seperti iftiqar kepada manusia, dan itu mengurangi kadar tauhid. Ya, beramal soleh, ya, beramal soleh di dunia, sukses akhirat. Yang kata mereka muda foya-foya kecil dimanja, terus remaja foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Asik banget itu. Iya. Beda banget dengan nasibnya Miftah itu. Ya ala kulli hal. Gitu ya kawan. Allah, hidupan itu bahagia enggak? Hidupan itu bahagia sekarang. Bahagia. Alhamdulillah anak bahagia. Zihad bahagia. Alhamdulillah. Ikin bahagia. Alwi walaupun kontrakan banyak lelawar, bahagia. Bahagia itu di hati. Ya, melalui materi juga duniawi. Tetapi bahagia itu dasarnya iman dan amal soleh. Orang kalau amal soleh itu bahagia dengan amal soleh, itu yang kata Nabi SAW. Man sarrathu hasanatuhu fahuwa mu'min. Kalau kebaikan-kebaikan dia membuat dirinya bahagia, bukan sombong, membuat dirinya bahagia, senang hidup, dia mukmin itu. Alhamdulillah. Ya. Nah, kebahagiaan dunia dengan iman itu insya Allah mengistilzamkan kebahagiaan barzakh dengan amal soleh, dengan iman dan amal soleh, insya Allah.
Maka ingat hadis ini ikhwan, kalau nanti kita insyaallah dikubur dan semoga Allah Ta'ala husnul khotimahkan kita, kemudian kita wafat, kita akan merasakan apa? Dhiqul qabr, yaitu sempitnya kuburan secara barzakh. Kalau secara duniawi jelas ya, kuburan sempit lah, uang 1 meter ditumpuk tanah kok, ya memang ada dipan-dipannya, tapi ditumpuk tanah, antum nggak bisa kemana-mana. Oke, yang kayak pocong keluar dari kuburan itu setan semua, itu nggak ada. Pocong keluar dari gimana? Kalau pakai logika ya, ini kan terlalu konyol. Pocong keluar dari kuburan itu gimana caranya gitu loh? Dia tuh diikat, pertama diikat atas bawah, udah gitu ditutup sama pakai kayu dan dipan kan, kalau pakai lahat ataupun pakai syak gitu kan, ditumpuk pakai tanah. Antum pas masih hidup aja dimasukin, masih hidup nih, nggak bisa keluar. Lah ini dia bisa keluar gimana? Kan ketololan yang luar biasa kalau ada orang. Ini ketololan to the max ini. Bangkit dari kubur. Setan kok, ya itu setan semua, nggak ada. Ini bangkit dari gentayangan kemudian. Itu gimana caranya gitu loh. Terus kayak di YouTube itu ada tangan dari kubur, apa megang orang, apa tangannya keluar dari kubur, gitu kayak zombie kayak apa gitu. Ya Allah, kok bisa kayak gitu? Dari tangan siapa gitu loh? Nah itu kalau kita percaya bahwa itu ruhnya atau manusianya, itu ketololan yang hakiki gitu loh. Iya. Ketololan murakab itu. Kalau ada murakab kan double ya. Kalau ada kuadrat ketololan, kalau ada kubik sekalian. Iya. Itu setan semua dipercaya kemudian bahwa itu rohnya atau orangnya. Ya Allah. Lihat di sini laqad tadayaqu ala abdi saleh gitu loh. Sempit kuburan itu, baik barzakhnya maupun alam, maksudnya fisik material duniawinya, ya sempit lah. Hatta farajallahu anhu, Allah kemudian lapangkan. Ini secara apa? Alam barzakh atau alamnya barzakh. Itu dia kuncinya ya ikhwan. Antum kunci di situ. Kalau misalnya ditanya sama orang, katanya diluasin kuburnya, kok pas kita ini tetap aja segitu space-nya? Ya antum salah kalau misalnya memahami itu dalam zahirnya dunia, tapi di alam barzakh seperti itulah nasibnya kalau dia saleh. Diluaskan kuburnya, dilapangkan kuburnya. Kalau nggak percaya, sok mati dulu di sana. Maka gitu, suruh mati dulu, tapi saleh dulu baru dia dapat tafrij dari Allah Ta'ala. Gitu ya kawan. Ya kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari sempitnya himpitan kuburan. Tapi harus saleh. Harus beramal saleh. Hari ini beramal saleh lah. Mungkin kita sudah beramal soleh hari ini, misalnya kita minta sama Allah diterima. Karena apalah arti amal soleh kalau nggak Allah terima? Coba buat apa coba? Supaya diterima amal solehnya ikhlas, sesuai sunnah Nabi SAW. Salat subuhnya benar, salatnya benar, wudunya benar, ngajinya benar, zikir pagi petang, amal soleh. Gitu. Luas kuburan kita insyaallah. Dan usia seseorang dikubur boleh jadi dan kemungkinan besar jauh lebih panjang daripada usia seseorang di dunia. Begitu. Ya. Jadi kita berusaha untuk ini. Tapi nanti yang lebih penting lagi akhirat. Cuma sebagaimana dalam hadis, insyaallah kalau kuburnya insyaallah bagus, mudah-mudahan masa depan akhiratnya juga bagus insyaallah taala. Tapi untuk dakwah kita cukup sampai sini aja insyaallah. Udah berapa menit? Tapi sampai sini aja, insyaallah kita akan lanjut pada pekan berikutnya. Insyaallah kita lanjut dengan kitab Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid insyaallah taala.